kisahpr.id. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kakak dosen yang lulus S1 dan S2 di usia 23 tahun dan langsung jadi dosen sampai saat ini. Kakak dosen juga punya job sampingan yaitu MUA atau makeup artist. Masya Allah, produktif banget ya. Yuk langsung kita dengar kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak, Kiki. Kak Fatima atau Kak Ima atau Kak Fatma, aku manggilnya siapa nih Kak? Biar enak. Fatima aja. Oh, Kak Fatima. Oke, Kak Fatima apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ki. Kiki gimana Alhamdulillah. kabarnya? Ya, alhamdulillah juga baik Kak. Aduh, senang banget Alhamdulillah ya. nih. Udah lama nggak ketemu sama Kak. Aduh. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Finally setelah Heeh. berapa tahun ya, Ki? Lumayan ya, Sebelum sebanyak target pandemi ya. kayaknya. Oke. Nih, ketemu dengan kakak dosen, asik kakak dosen nih. Jadi kan Kak Fatima ini seorang dosen, terus juga ada MUA juga gitu. Iya, Terus udah berkarir cukup lama gitu ya Kak ya. Nah, iya aku pengen alhamdulillah. tanya-tanya nih Kak sama Iya Kakak. boleh. Gimana sih perjalanan pendidikan Kakak gitu sampai akhirnya bisa jadi dosen di usia muda? Ya. Sebenarnya sih kalau diceritain ya panjang ya dari awal. Boleh boleh. Boleh. Kan dari awal kita sebenarnya, dimulai dari yang umum ya, seperti pada umumnya ya, SD, SMP, SMA. Tapi karena dari SD itu Kakak udah suka nih Ki sama, pelajaran yang sekarang Kakak iniin ya, Kakak geluti ya istilahnya bahasa Inggris ini dari SD tuh sebenarnya udah suka. Terus sampai SMP, terus SMA tetap ya masih pelajaran favorit tuh bahasa Inggris gitu ya. Nah, terus, sampailah mau daftar kuliah, ya. Kuliah tuh pertamanya pasti pengennya ya di kampus yang negeri ya, yang bagus gitu ya. Terus daftarlah Kakak di salah satu perguruan tinggi lah ya, yang terkenal gitu ya. Terus ternyata, nggak lolos di situ. Nah, terus, cari-cari lagi kayaknya di kampus yang sekarang Kakak ngajar ini ya, itu adalah takdir Kakak yang terbaik lah gitu ya. Jadi ya udah Kakak, apa namanya, daftar di situ, terus diterima di situ, itu kebetulan tetanggaan sama kampus yang sebelumnya Kakak pengen di situ ya, kayak tetanggaan lah gitu ya. Terus ya udah di situ S1 di situ, juga S2 juga di situ. Jadi sebelumnya itu Kakak nggak, apa ya, nggak kepikiran kalau di kampus ini tuh punya program namanya program sarjana magister, Ki. Jadi sarjana magister itu kayak, percepatan, kayak program program akselerasi. Jadi 3 tahun itu selesai S1, tahu-tahu selesai S2 gitu ya. Awalnya sih nggak sama sekali nggak kepikiran ya. Cuman, pas semester 1 atau semester 2 itu dikasih tahu sama salah satu dosen yang ngajar, katanya kampus ini nih ada beasiswa, namanya beasiswa Sarmak gitu. Jadi Mmm, kalau misalnya dapet beasiswa ini sama sekali gratis ya, iya. ditanggung sama pihak kampus lah gitu ya, S1, S2-nya, terus bahkan dikasih fasilitas kayak laptop gratis gitu ya, terus, kuliahnya juga di kampusnya yang eksklusif ya, tersendiri lah pokoknya gitu ya, bukan di yang sama kayak jenjang reguler lah gitu ya. Mhm. Ya udah awalnya nggak nggak apa ya, sama sekali nggak kepikiran mau jadi guru, mau atau apalagi jadi dosen ya, cita-cita jadi guru, jadi dosen tuh sama sekali nggak kepikiran lah gitu ya. Mhm. Dan ternyata takdirnya kayak gini, ya Mhm. udah kita balik lagi ya tadi ya, kan, S1 ada program Sarmak ya namanya program Sarmak. Mhm. Terus, ya udah dan ternyata syaratnya itu kata dosen yang tadi ya, syaratnya itu IPK minimal Mhm. itu 3,75 Ki syaratnya untuk Oh, semester 1 tinggi sama ya? semester 2 gitu. Nanti kalau memenuhi syarat kita dipanggil oleh pihak kampus kayak apa namanya, diajak interview lah kayak gitu ya, terus lalu ada tahap-tahap selanjutnya sih, nggak cuman interview aja, ada tes TOEFL dan lain-lain. Kalau misalnya memenuhi syarat masuk, kita ya udah masuk ke program beasiswa Sarmak itu, gitu. Nah Mmm. terus ya udah Kakak, inilah ternyata alhamdulillahnya Mhm. semester 1 sampai semester 2 itu IPK-nya itu alhamdulillah di atas
Di atas. segitu, di atas Oke. 3,75 gitu, alhamdulillah. Terus bahkan Masya Allah, tabarakallah ini ya, eee semester satu tuh sempet jadi yang IPK tertinggi satu angkatan, Masya Allah Oh, banget, Masya Allah. alhamdulillah pokoknya itu. Itu terus habis itu ya udah Kakak dipanggil lah ya, singkat cerita Kakak dipanggil lah buat interview, beasiswa Sarmak itu. Terus ya udah, tes, interview, alhamdulillah lolos. Nah udah, kalau pas udah lolos itu, ya udah berarti, sekarang Kakak tuh kuliahnya udah beda ya, bukan di jenjang reguler, jadi jenjangnya jenjang maksudnya, ikut program Sarmak tadi ya, beasiswa Sarmak tadi gitu. Jadi dan juga pas di situ ya, pas kuliah di apa, program Sarmak itu nggak mudah gitu ya, karena namanya juga tadinya kan harusnya 6 tahun ya beasiswa maksudnya, karena beasiswa itu jadi 4 tahun ya, kan Mmm, harusnya S1 kan 4 tahun, S2 betul. 2 tahun ya, Ya, ya. jadi 6 tahun. Nah, itu dicepetin jadi 4 tahun aja, jadi 3 tahun Oke. S1, 1 tahun S2 gitu. Mmm. Nah, pasti itu juga tantangannya banyak ya, tugasnya Masya Allah gitu ya. Terus ngerjain skripsi dan ngerjain tesisnya juga dalam waktu yang singkat banget gitu ya. Jadi bener-bener tantangannya Masya Allah banget. Tapi alhamdulillah semuanya dimudahkan, Mhm. ya alhamdulillah lulus S1, S2. Jadi, setelah itu ditawarin sama pihak kampus, sebenarnya bukan ditawarin sih, lebih ke ada kayak kontrak gitu ya, kontrak kalau lulus dari S2 itu, kamu atau ya yang pokoknya yang dapat beasiswa Sarmak ya, itu ada apa, kontrak 6 bulan mengajar di kampus yang sama, maksudnya tempat, Kakak belajar gitu ya, 6 bulan aja gitu ya. Tapi setelah itu boleh boleh lanjut atau boleh keluar bebas gitu ya, boleh ngelamar di tempat lain gitu. Nah, ternyata pas Kakak coba gitu ya, ngajar gitu ya di kampus ya selama 6 bulan itu, ternyata menemukan kayak passion di situ, kayak, "Oh ternyata ngajar tuh enak juga ya," ketemu sama, mahasiswa gitu ya, ketemu sama, apa, wajah-wajah baru lah istilahnya setiap tahunnya, setiap semesternya gitu ya, terus berbagi ilmu, kok kayaknya seru gitu, enak gitu, terus akhirnya ya udah deh di situ aja. Jadi nggak ke mana-mana gitu ya, maksudnya lanjut ngajar sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, wah Masya Allah, Kak. Berarti, Kakak usia berapa tuh pertama jadi dosen? Oh, Mmm. usianya kayaknya sekitar 23 tahun tuh, dua puluh Ya tiga tahun heeh, jadi dosen, iya alhamdulillah. terus yang diajar itu seumuran. Iya, seumuran, benar. Bahkan ada cerita lucu pas lagi Heeh. awal-awal ngajar ya, waktu masih 23 tahun gitu ya, Oke. itu mahasiswanya kan nggak ngeh atau gimana ya, itu dosen atau bukan gitu ya. Jadi lewat aja kita depan kelasnya, masuk lagi pada kumpul di kelas di depan kelas ya sebelum ngajar, terus ya udah masuklah, terus habis itu pada bisik-bisik, itu dosennya tuh," gitu. Mhm. Pada kayak nggak percaya gitu, terus pas Kakak bilang, "Oke, good morning everyone," baru, "Oh iya dosennya," gitu. Jadi Karena kan ya 23 mahasiswanya tahun langsung itu pantaran. heeh, masih Iya. masih ada yang kuliah S1 juga gitu ya, Nah, Kak, ya? benar benar, masih kayak Heeh heeh iya, heeh. jadi teman-teman Kakak waktu Kakak jadi dosen itu juga masih kuliah S1 ya kan? Jadi kan 4 tahun Mhm ya gitu. mhm. Jadi masih pada kuliah S1, bahkan ada cerita lucu juga waktu Kakak ngajar mahasiswa ya awal-awal ya, itu di depan pas keluar kelas ya, itu di depannya ada teman Kakak S1 lagi lagi apa, menunggu dosennya dia mau masuk kelas gitu. "Oh, Fatimah," gitu kan, "Ini apa namanya, ada kelas di sini?" "Oh enggak, ngajar," gitu. "Oh ya udah ngajar aja," katanya gitu. Iya, Malah makanya kayak gitu. disangkain asdos gitu kan, karena masih Mhm, muda ya, masih 23 tahun heeh, udah langsung jadi bener. dosen, kayak gitu. Nah iya, alhamdulillah. Heeh, terus tantangannya apa tuh, Kak, ketika usia muda jadi dosen? Kan, dosen-dosen yang dengan Kakak nih itu usianya Mmm, lebih senior kah? Atau ada juga yang mhm. seusia Kakak? Eee, iya pastinya tantangannya banyak ya pas Mmm, awal-awal pasti, mau menghadapi nervous itu ya, menghadapi apa ya, gimana caranya kita tuh bisa public speaking gitu ya tanpa tanpa grogi ya, tanpa salah-salah gimana-gimana gitu ya. Apalagi, di depan kan mahasiswa tuh banyak, di satu kelas tuh bisa 30, 40 40 anak gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita menghadapi situasi seperti itu gitu ya. Apalagi kan mahasiswa bukan anak-anak ya, udah dewasa gitu ya.
gimana, mereka tuh bisa ngedengerin kita dengan fokus gitu ya, nggak yang belakang main HP atau ngobrol gitu ya, itu tantangannya sih. Mmm, Terus kalau apa ya, awal-awal itu emang kalau di Sekdos ya, agak agak canggung gitu ya, karena, yang lain-lainnya itu kan dosen-dosennya udah senior, udah pokoknya udah berumur-umur biasanya gitu ya, dan dulunya itu ngajar Kakak istilahnya gitu ya, dulunya ngajar Kakak dan sekarang jadi jadi partner, kayak jadi kolega ya, jadi kayak kolega. ya jadi kayak temen sama sesama dosen lah gitu ya. Itu masih agak canggung sih gitu, kadang Ibu," terus salim gitu ya. Masih masih kayak gitu sih, maksudnya masih berasa mahasiswa gitu kan, Heeh masih kayak heeh nggak heeh. nyangka aja gitu, oh sekarang Iya. udah ngajar juga nih gitu, udah Oke, jadi dosen sekarang jadi juga. udah berapa tahun Kak ngajar? Dari tahun 2015, berarti 8 2015, tahun ya. 8 tahun, dan Alhamdulillah, masih tetap iya. di sana ya, Kak? Iya, Dosen masih bahasa tetap di Inggris. sana, Oke, udah jadi dosen tetap berarti ya, Kak? Iya, jadi dosen tetap di sana Oh. gitu. Pas jadi dosen tetap usia berapa tuh, Kak? Eee 2 tahun dari tahun 2017, berarti Oke, 25 sekitar tahun 5 udah tahun jadi iya, dosen benar, tetap, iya. Masya Allah. Calon-calon profesor ini, guru besar. Amin. Oke, ya ampun. Tadi tuh, Kakak udah, S1, S2 barengan, terus udah Mhm, gitu ada nggak, Kak, kayak burnout-nya pas lagi ya ngejalanin burnout, pasti ya. Burnout-nya ini, maksudnya sekarang-sekarang ini atau pas lagi kuliah atau lagi gimana? kuliah pas lagi Pas kuliah? lagi kuliah, iya pasti. Cuman kalau pas lagi kuliah itu kan masih muda ya, jadi belum, apa ya, belum Oh, tahu masih gimana semangat cara gitu. ngatasin dia burnout itu. Tapi kalau ditanya sekarang-sekarang ini alhamdulillah sih udah makin tahu ya, Mhm, gimana cara ngatasinnya kalau kita lagi burnout. Ya paling sebenarnya kalau kalau kita lagi ngerasa burnout gitu ya, kita harus nyisihin waktu untuk diri sendiri sih ya. Jadi, dulu tuh Kakak belum tahu yang namanya self love, belum tahu yang namanya self care, maksudnya belum begitu paham lah ya. Ya, tahu istilah-istilah itu tuh baru-baru udah dewasa lah ya, udah apa namanya, udah baru-baru inilah gitu ya. Dan ternyata itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa capek banget, luangin waktu untuk istirahat, untuk kayak, eee, buat diri kita sendiri lah ya, jangan terlalu kita, paksain gitu, kita kerja terus, pokoknya emang sih pengen kita sesuatunya semuanya maksimal, tapi kalau misalnya kita lagi burnout, stop dulu, kita istirahat dulu, kita ngelakuin sesuatu yang kita senengin dulu, ngapain kek ya, mungkin, kayak contohnya sketsa jalan-jalan ya, kayak atau gimana, travelling kemarin jalan-jalan iya kemarin betul, Kakak kan habis travelling. dari mana tuh, Kak? Dari keliling Oh, Eropa. Masya Allah, iya, dari Eropa ya alhamdulillah tuh, Ki. Heeh Iya. heeh. Pokoknya kita ngeluangin waktu dulu untuk kita sendiri, entah itu ngelakuin apapun pokoknya yang kita suka, karena itu penting ya. Kalau kita terus-menerus, paksain lama-lama entar kalau, apa namanya, terus-terusan ya kayak gitu ya, itu bisa meledak gitu ya, bisa entar ke Iya, mana-mana kita bisa marah-marah nggak jelas, nangis-nangis atau kayak gimana ya mungkin ya, paham. mungkin Kiki lebih lebih paham lah ya. Tapi ya itu, kita harus ada sesuatu untuk rilis gitu ya, untuk rilis apa namanya, burnout itu gitu. Jadi jangan Iya. terlalu diforsir kalau kerjaan gitu. Dan Kakak udah maksudnya Kakak udah tahu kapan waktunya memang harus, Nah, keluar dari area itu gitu untuk self love dulu gitu ya. Nah, benar, menariknya gitu. ini Kak, Kakak kan udah, berpendidikan tinggi gitu ya Kak, wes Masya Allah. Nah kenapa sih Kak, perempuan itu harus sekolah tinggi atau pendidikannya tinggi gitu? Oh, ini bagus banget nih pertanyaannya, menarik banget. Kalau menurut aku sih ya, perempuan itu nggak cuman kalau kata orang dulu kan ya, Mmm, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi ya, ujung-ujungnya kan jadi ibu rumah tangga gitu misalnya, atau kayak ngerawat anak, ngerawat suami. Justru kalau misalnya kita punya pendidikan, kita bisa merawat anak kita, mendidik anak kita tuh lebih bagus lagi ya, mhm, daripada kita maksudnya bukannya bukannya gini, bukannya bukannya kita, apa namanya, berniat apapun merendahkan atau bagaimana, tapi kalau misalnya kita punya pendidikan ya, kita bisa merawat atau mendidik anak kita tuh dengan lebih baik ya, misalnya, eee, ya kita bisa ngajarin anak kita lah gitu ya. Terus juga, misalnya begini, dengan pendidikan itu ya, kita jadinya nggak tergantung sama orang lain ya, untuk secara finansial atau, eee
Ya, tergantung misalnya terlalu tergantung sama orang lain ya. Contohnya misalnya gini, Kakak kan, sebagai seorang bisa dibilang yang berkarir ya, Mmm, seorang wanita yang berkarir, alhamdulillah bisa, istilahnya memenuhi kebutuhan Kakak sendiri gitu ya, tanpa harus bergantung sama orang lain, gitu. Terus, apa namanya, dengan punya pendidikan itu, jadinya kita bisa apa ya, ikut berkontribusi buat mencerdaskan misalnya anak bangsa misalnya gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kita dengan sebagai Kakak sebagai pengajar gitu ya, ada kontribusinya lah untuk, bangsa ini gitu ya, mendidik, anak-anak bangsa ini misalnya gitu ya. Terus, apalagi ya, kayaknya gitu sih. Pokoknya intinya jangan jangan termakan dengan apa ya, omongan yang buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, karena sekarang ini, kita tuh sebagai wanita tuh harus independen gitu ya, harus mandiri gitu, jangan jangan tergantung sama orang lain gitu, jangan terlalu tergantung sama orang lain, karena misalkan kita terlalu tergantung sama orang lain, tergantung sama misalnya, partner kita atau siapapun lah ya, ketika partner kita itu tidak ada atau ketika orang lain ini yang kita, apa ya, kita bergantung kepada orang ini tuh nggak ada gitu ya, kita kan nggak tahu ya misalnya nasib atau bagaimana nanti ke depannya. Nah, kitanya nggak akan terpuruk gitu loh, kitanya bisa, berpegangan, apa ya, iya, bisa, apa ya, bisa, apa ya, survive ya, Kak, ya? kayak hmm? Bisa survive. Iya, bisa survive, betul, bisa survive, betul. Nah, seperti itu. Jadi, ya Mhm, itulah, pokoknya pendidikan itu kalau menurut Kakak sih penting banget ya, gitu. mhm. Oke, terus apa yang Kakak dapat nih, Kak, setelah, Kakak sekolah tinggi? Apa ada kepuasan tersendiri atau apa, Kak? Kalau kepuasan tersendiri pasti ya, cuman, gimana ya, ini kalau menurut Kakak sih, Kakak semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi semakin kita tahu banyak, semakin kita tuh nyadar kalau kita tuh sebenarnya nggak tahu, masih banyak yang, bisa kita pelajari, masih banyak yang belum kita tahu gitu tuh. Kakak, ini quotes bagus banget sih, "The more you know, the more you don't know." Jadi semakin kamu belajar, semakin kamu mengetahui, kamu tuh sadar bahwa kamu tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, pasti banyak gitu ya ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Jadi kalau menurut Kakak sih, Kakak masih belum puas, maksudnya masih ingin belajar lagi sebenarnya ya, gitu. Entah, akan lanjut, ke jenjang yang lebih tinggi lagi ataupun bagaimana nanti masih belum tahu sih. Cuman, kalau dibilang puas sih belum puas ya, maksudnya pasti ada ingin belajar lagi, ingin apa ya, ke jenjang yang lebih tinggi lah gitu ya, masih ingin rasa ingin belajarnya tuh masih ada gitu. Terus kalau dibilang apa yang sudah didapat, banyak sih alhamdulillah ya. Pastinya dari manapun kita belajar nggak cuma dari ini aja ya, nggak cuma dari sekolah atau dari kampus, tapi dari kehidupan kita juga bisa belajar ya, dari orang sekitar kita misalnya kita bisa belajar, dari pengalaman kita bisa belajar ya, banyak yang maksudnya kita bisa belajar dari apapun, dari nggak cuma dari sekolah aja. Jadi alhamdulillah selama ini sih udah banyak yang didapetin. Tapi juga masih akan terus belajar gitu ya, nggak puas sampai di sini, jadi kalau dibilang sudah, puas atau enggak, masih belum puas, pastinya pengen belajar lagi gitu, insyaallah, gitu. Iya, Masya Allah. Ya, jadi yang tadi quotes yang Kakak bilang itu aku inget juga nih, Kak, kalau misalnya ada ibaratnya ilmu itu kayak gajah gitu dan kita nih adalah orang Mhm buta yang meraba, mhm. bagian gajah tersebut gitu. Mungkin ada Yes, yang meraba bagian belalai, oh ilmu mhm, tuh oh gajah tuh seperti ini, keras gitu, nah, panjang. Ada yang meraba bagian, telinganya, oh, gajah tuh lebar gitu kan. Jadi mhm mhm mhm. Eee, ilmu tuh sangat sangat luas sekali, sangat banyak Iya, sekali gitu ya, Kak, ya. Dan mungkin, betul, satu ilmu dari persepsi orang yang berbeda pun bisa jadi beda gitu ya, Kak, ya, yes, output-nya betul, seperti itu, ya. benar, Iya, iya, Masya Allah, iya, Kak. mhm. Jadi Itu haus ya, akan ilmu ya, Kak, ya, jadi kayak benar benar, pengen lagi gitu dan semakin merunduk iya, seperti padi gitu ya, dan Kak. Mhm, Dan kalau kita belajar ilmu yang kita sukai ya itu kayak nggak belajar ya jatuhnya iya, ya, kayak, ih seneng aja gitu ya, kayak makin tahu makin seneng gitu. Dan setiap orang pasti punya
apa ya, kayak keunggulannya masing-masing, punya kesenangannya masing-masing. Misalnya Kiki senangnya belajar psikologi gitu ya, pasti, makin tahu makin senang ya Ki ya, makin tahu, tentang psikologi itu makin senang. Sama misalnya Kakak, bahasa Inggris gitu ya, makin tahu, oh ini makin senang pastinya. Jadi, oke kita harus menemukan apa ya, apa yang kita senengin dulu nih gitu ya. Kalau udah kita senang sesuatu, kita perdalam, insya Allah, ke depannya tuh nggak jadi beban gitu ya, malah jadi senang gitu. Iya bener banget, Kak. Heeh, Jadi kayak bener. ibaratnya kita suka coklat, terus makan coklat Heeh. lagi, pengen lagi nagih ya, Nah, Kak, ibaratnya betul, jadi nagih. Iya, pengen bener. lagi, kayak gitu. Nah, Mhm. Kak, sekarang nih, hal apa yang belum tercapai? Kan karena Kakak udah, ngedapetin jadi dosen, terus udah gitu jadi MUA juga, itu untuk sampingan ya, Kak, ya, MUA tuh, Iya, ya sebenarnya, kan? hobi sih, Hobi hobi iya, aja sih dan hobinya sebenarnya. tuh menghasilkan uang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti Iya, itu. Nah, hal apa tuh, Kak, yang belum tercapai? hal apa ya, Mmm, kalau ditanya hal apa yang belum tadi, sebenarnya alhamdulillah maksudnya kebanyakan udah tercapai, cuman mungkin ke depannya pengen ini kayak cita-cita gitu nggak sih, Ki? iya, apa Iya, aja, boleh cita-cita, apanya? boleh keinginan, harapan. Apa ya, sebenarnya, pengen ini ya, pengen apa sih, punya kalau misalnya cita-cita ya, pengen punya kayak, sekolah sendiri gitu ya, pengen punya ya mungkin karena bidang Kakak bahasa Inggris ya, pengen punya kayak, satu lembaga untuk kursus bahasa Inggris ya, di mana, bisa terjangkau sama semuanya gitu. Maksudnya nggak cuman orang yang punya uang aja gitu ya, pengen juga orang-orang yang mungkin belum mempunyai biaya yang cukup gitu, bisa, apa namanya, kursus istilahnya belajar di situ gitu, Mmm, pengen pengen seperti itu, pengen punya lembaga yang besar untuk apa namanya, ikut serta inilah mendidik anak-anak bangsa, cie, gitu ya. Terus kalau sekarang sih, apa pengennya apalagi ya, udah sih pengen, hidup yang damai, pengen hidup yang apa ya, yang damai, yang tentram aja, karena kayak makin ke sini kita tuh, makin kita dewasa gitu ya, kita kayak, ya pengen apa ya, stay away from drama gitu ya, pengen hidup yang tentram, yang damai aja gitu ya, gitu. pengen diperankan dalam oke, dan juga berguna buat, ini ya, anak-anak tentunya ya, Kak, yang tadi Iya Kakak bilang, bikin, betul. lembaga kursus atau tempat Mhm. les yang terjangkau harganya, Iya yang betul. bisa bermanfaat bukan cuma untuk orang yang memiliki uang aja, tapi juga yang Iya kurang, iya, dalam semoga ekonomi. ya Ki, doain aja ya. Amin, semoga hal itu terwujud ya, Kak. Mhm, Amin, oke. Nah, mhm, terus Kak, gimana tuh? Tadi kan Kakak, sempet tanya gitu ya, survive, mhm, pas S1 atau survive saat ini gitu ya. Kalau saat ini mhm, gimana tuh Kakak bisa survive, bisa menjaga kesehatan mental Kakak? Kan pekerjaannya jadi mhm, dosen tuh banyak ya, kayak ada iya, ada apa, pengabdian, mhm, penelitian, pengajaran, apalagi bener, ada berapa P gitu kan kalau nggak salah. Ya itu, gimana iya, cara Kakak supaya tetap sehat mental? mhm. Kalau yang pertama sih pasti, ini ya, kita harus take time for ourselves gitu ya, Mmm, make time for ourselves gitu. Kita harus luangin waktu buat diri kita sendiri. Jadi misalnya, kerja dari Senin sampai Sabtu misalnya, mmm, atau Senin sampai Jumat, pokoknya ada satu hari gitu ya, atau satu waktu di mana kita udah, "Hari ini aku pengen istirahat dulu, pengen ngelepasin apa ya, beban-beban yang ada," gitu ya. Ngelakuin apapun, seperti yang tadi Kakak bilang ya, misalnya ngelakuin hal-hal yang kita suka lah, ngapain misalnya kalau Kakak pribadi misalnya sukanya, misalnya baca buku di rumah atau, misalnya kayak, pakai apa ya, skincare sesimpel itu ya, misalnya kayak gitu ya, atau ya nonton, film atau apapun ya gitu. Pokoknya kita harus, make time for self care gitu ya, ngeluangin waktu buat ngerawat diri lah gitu, jalan-jalan mungkin atau bagaimanapun gitu ya, itu satu. Yang kedua dan yang paling penting ini ya, itu kita harus nerapin namanya gratitude gitu ya, oke, atau rasa terima kasih atau rasa bersyukur ya. Karena gimana pun kita misalnya lagi burnout atau lagi sedih atau lagi punya masalah gitu ya, kalau kita pikir-pikir lagi nih, ternyata di sekitar kita atau
kita setiap hari deh, itu pasti ada aja yang bisa kita syukurin gitu ya. Entah itu misalnya kita bangun tidur kita masih bisa melek, masih bisa melihat ya, masih bisa bernafas, masih bisa makan yang enak ya, masih punya rumah dan segala macam banyak banget itu kalau kita hitung ya. Itu benar-benar ngebantu banget sih. Jadi kita kayak ngelihat kalau kita lagi burnout atau lagi punya masalah gitu ya, atau lagi sedih, itu kayak, kayaknya nggak seberapa deh masalah ini deh, kayak kesedihan itu nggak seberapa dibanding sama nikmat yang udah Allah kasih ke kita, Iya. gitu. Jadi kita tuh, fokus sama, apa ya, hal-hal kecil aja deh yang menurut kita mungkin kecil, menurut kita mungkin itu biasa. Tapi kalau misalnya salah satu nikmat yang kecil itu dicabut aja gitu ya sama Allah ya, itu pasti udah beda banget rasanya gitu ya. Misalnya kita setiap hari kita, bisa makan enak misalnya gitu ya, ngerasain rasanya makanan, tapi, tiba-tiba nikmat ngerasain makanan itu dicabut misalnya, kan nggak enak ya gitu ya. Iya. Padahal kan setiap hari, kita makan makanan gitu ya, yang enak, kita ngerasain rasanya bagaimana gitu ya. Tapi udahkah kita bersyukur gitu loh dengan nikmat-nikmat itu gitu. Jadi kalau menurut Kakak, kuncinya itu apa ya, untuk lebih bahagia, untuk lebih ngilangin apa ya, kesedihan atau lagi burnout gitu ya, kayak merenungi apa sih, apa namanya, blessings atau karunia-karunia yang udah Allah kasih ke kita, gitu. Karena banyak banget ternyata ya, maksudnya kalau kita renungi gitu ya, Masya Allah banyak banget, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya lagi galau atau lagi sedih, lagi burnout gitu ya, coba, take time kalau perlu ditulis kalau perlu ditulis nikmat apaan aja nih, misalnya bangun tidur kita bisa bernafas, kita bisa jantung masih berdetak gitu ya, masih bisa makan enak, masih punya keluarga gitu ya. Kalau kita bandingin sama orang mungkin di luar sana yang jauh lebih mungkin kurang beruntung gitu ya, eee, kita tuh Masya Allah banget gitu ya, alhamdulillah banget pokoknya. Jadi itu sih satu, itu kalau misalnya kita terapin itu, insya Allah sih kita, lebih bisa menghandle stres, menghandle burnout atau kesedihan gitu, itu pengalaman Kakak sih ya, sepengalaman Kakak gitu. Jadi kalau Kakak sih seperti itu, jadi lebih ke, apa ya, focus on the blessings ya, daripada ke problems kita, gitu. Jadi fokus on the blessing ya, Kak, dan Bener, yang udah gratitude itu ya? betul, Oke, fokus on heeh, our blessings yang udah Allah kasih nih banyak heeh, banget kan ya, mhm, mhm. hal-hal kecil yang mungkin kita anggap kecil, mungkin kita anggap, "Ah, udah itu mah biasa," gitu ya. Tapi kalau kita pikir lagi, kalau misalnya itu nggak ada, kalau misalnya nikmat itu hilang, nggak ada, dicabut, itu pasti udah, maksudnya udah beda ya. Kita mungkin Mhm, nggak bisa, sebahagia atau nggak bisa ngejalanin hari seperti biasa gitu misalnya ya. iya. Wah, Kayak gitu sih, Ki. itu keren banget, Kak. Jadi kan, saat ini juga Ki lagi kayak rada-rada, "Aduh gimana nih kuliah, gimana," kayak agak overthinking juga, agak burnout Ya, juga gitu kan. Mungkin ada faktor internal dan eksternal juga gitu, Kak. Jadi itu kayak ngajarin Ki sih supaya ya bersyukur gitu ya, Kak. Dan, waktu sebelum masuk S2 ini kan Ki sempet belajar sama Kakak ya, iya, belajar bahasa Inggris mhm gitu, mhm, belajarin, sebelum tes-tes masuknya gitu, dan mhm. masuk ke sekolah ini tuh susah banget. Alhamdulillah Ternyata tapi ya, Ki, iya, susah banget mau masuknya, tesnya susah banget, susah itu. Dan ketika menjalaninya itu lebih susah lagi, Kak, susah banget kayak apa gitu. ya namanya, Berat ya. apalagi keluarnya gitu. Mhm. Mengakhirinya itu kayak, aduh gimana nih ya, udah terlanjur di dalam sini gitu dan perjuangannya Mhm. itu udah banyak banget gitu. Bener. Itu kayak sempet, aduh kenapa sih masuk sini gitu, itu sempet sempet ada kepikiran kayak gitu loh, Kak, Gitu, kayak, iya. ini tuh susah banget, ini tuh aku mampu nggak ya di sini gitu. Mhm mhm. Tapi kalaupun memang tidak mampu, kenapa aku bisa melewati segala macam tes-tes dan Nah, interview gitu-gitu betul. kan. Heeh. Terus aku agak ngerasa capek, agak ngerasa burnout, agak ngerasa, bisa nggak ya aku ngelewatin ini gitu. Karena mungkin yang aku hadapi juga kan, Kak, Mhm. orang-orang. Maksudnya, ketika aku menghadapi dengan segala macam karakter, apakah aku siap atau aku tidak gitu loh menghadapi itu.
gitu. Iya. Jadi mungkin ya itu harus bersyukur gitu ya, Kak. Jadi, aku udah harus bersyukur nih udah sampai sini. Jadi Kiki harus ingat-ingat, nggak mungkin Allah udah apa ya ngebawa Kiki sejauh ini tanpa Allah nemenin Kiki nanti sampai perjalanan Kiki sampai nanti lulus insya Allah gitu ya. Jadi kalau udah sampai sini nih Ki, jangan sampai Kikinya patah semangat. Emang sih berat pasti ya Ki, pasti nggak gampang pasti Kakak ngerti gitu ya. Cuman kalau Kikinya udah sampai sini, coba pikirin pasti di luar sana kan orang-orang yang pengen di posisi Kiki ini banyak banget nih ya Ki ya. Jadi kalau misalnya Kiki menyerah gitu di tengah-tengah jalan, Kiki, "Ah kayaknya nggak mampu," gitu ya, Kiki mikir kayak gitu, itu, nanti maksudnya gimana ya, sayang banget gitu loh. Sedangkan teman-teman yang di luar sana ya, pasti pengen di posisi Kiki sekarang gitu. Jadi Mhm. Kiki harus percaya insya Allah pasti kalau misalnya Allah udah brings you to it, maksudnya udah Allah bawa Kiki sampai sini gitu ya, pasti insya Allah Allah bakal nemenin Kiki nih, Allah bakal mudahin Kiki sampai akhir. Dan itu kan balik lagi, itu masalah mindset kita juga ya, Ki, ya. Misalnya kalau kita bisa, kan Kakak udah pernah ngomong ini kayaknya ke Kiki waktu kapan ya, kalau kita pikir bisa, itu pasti kita bisa. Bersambung ke part 2. Karena video ini cukup panjang, jadi lanjut ke part 2 ya. Terima kasih sudah menonton part 1. Silahkan like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Jangan lupa follow Instagram kisahpr.id.